Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting di dalam perjalanan sejarah umat Islam, yaitu peristiwa al-Jama'ah di Maskin dekat Madain, Kufah pada tahun 41 Hijriyah atau 661 Masehi. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan khalifah dari tangan Hasan bin Abi Thalib bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah berkuasa lebih kurang dari 6 bulan. Jadi, terbentuknya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Hal ini menyebabkan dampak negatif untuk para muslimin, sebagai kaum muslimin tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, terutama Muawiyah yang sangat tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah memanfaatkan semua mantan pejabat dari masa Utsman bin Affan dan masyarakat untuk tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dan Bani Umayyah yang bersikeras untuk mencari tahu terbunuhnya Utsman bin Affan. Akhirnya terjadi peperangan antara kaum muslimin itu sendiri, antara Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib beserta pengikut-pengikutnya. Perang tersebut berakhir dengan perdamaian bersyarat. Tidak lama kemudian, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh oleh Abdurrahman ibnu bin Muljam pada saat sholat subuh. Kepemimpinan diganti oleh Hasan dan anak dari khalifah itu sendiri. Namun, kepemimpinan tersebut tidak lama karena selalu ditekan oleh Muawiyah. Akhirnya, Hasan memberikan kepemimpinan tersebut ke Muawiyah. Muawiyah pun kembali ke kota Damaskus yang dijadikan tempat pemerintahan kerajaan Daulah Bani Umayyah. Para cendekiawan dibuat kagum oleh status sosial perempuan pada masa pemerintahan Islam di Andalusia. Lama kekaguman ini terpelihara, kaum perempuan di sana berkesempatan aktif berpartisipasi dalam urusan politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta seni. Perempuan ikut membangun peradaban Islam. Perempuan berpengaruh yang tempat tercatat adalah Walada binti Al-Mustakfi, mengembangkan tradisi seni, sastrawan dan penyair; Fatimah binti Yahya, cendekiawan wanita; Aisyah binti Ahmad, ilmuwan; Khadijah binti Ja'far, menyalin kitab Al-Muwatta; Fatimah binti Zakaria, juru tulis; Maryam binti Al-Yaqub, penyair terkenal; Lubna, sekretaris khalifah; dan juga ada sebanyak 70 perempuan sebagai penyalin Al-Quran dan pakar kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galusa Frida dari kelas TPIB dengan NIM 204210053 di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam atau History of Islamic Civilization akan menjelaskan mengenai khalifah-khalifah Daulah Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang memiliki julukan Qaulul Mukminin, yaitu paman orang-orang yang beriman, dan Qatibu Wahyi Rabbil Alamin atau pencatat wahyu Tuhan alam semesta. Beliau memerintah mulai tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah. Pengalaman politik Muawiyah bin Abu Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam memerintah. Yang pertama, mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun, yakni dengan mengangkat Yazid, putranya, sebagai putra mahkota. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, menarik pasukan pengepung Konstantinopel. Yang keempat, mendirikan departemen pencatatan, pelayanan pos, dan mendirikan pencetakan mata uang, serta memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sohibul Karoj. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit. Lalu beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada putranya, yakni Khalifah kedua Yazid bin Muawiyah yang memerintah mulai tahun 60 Hijriah sampai 64 Hijriah. Pengangkatan Yazid sebagai khalifah diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut menimbulkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Selain itu, Yazid juga menghadapi pemberontakan di Mekah dan Madinah dengan keras. Kaum Ansor di Madinah mengangkat Abdullah bin Hanzalah dan kaum Quraisy mengangkat Abdullah bin Mu'ti, serta penduduk Mekah mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin tanpa pengakuan terhadap kepemimpinan Yazid. Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah selama 4 tahun.
Pada masa ini, pemerintahan Islam tidak banyak berkembang, diakibatkan pemerintahan disibukkan dengan pemberontakan dari beberapa pihak. Khalifah ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid memerintah pada tahun 64 Hijriah. Muawiyah bin Yazid adalah putra dari Yazid bin Muawiyah dan beliau menggantikan tampuk kepemimpinan sepeninggal ayahnya. Namun Muawiyah II hanya memegang jabatan khalifah hanya dalam beberapa bulan. Ia mengalami tekanan jiwa yang berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab kekhalifahan. Selain itu, ia harus mengatasi masa kritis dengan banyaknya perselisihan antar suku. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah. Khalifah keempat yaitu Marwan bin Al-Hakam yang memerintah mulai tahun 64 Hijriah sampai 65 Hijriah. Marwan pada masa Utsman bin Affan adalah seorang pemegang stempel khalifah. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, ia adalah gubernur Madinah dan menjadi penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Muawiyah II tidak menunjuk penggantinya sebagai khalifah. Kemudian keluarga besar Bani Umayyah menunjuknya sebagai khalifah, sebab beliau dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Marwan menghadapi segala kesulitan satu persatu. Kemudian beliau dapat menduduki Mesir, Palestina, Hijaz, dan Irak. Namun, kepemimpinannya tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun. Sebelum beliau wafat, menunjuk Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai pengganti peninggalannya secara berurutan. Khalifah kelima adalah Abdul Malik bin Marwan yang memerintahkan mulai tahun 65 Hijriah sampai 86 Hijriah. Khalifah Abdul Malik merupakan orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah, sehingga beliau disebut sebagai pendiri kedua bagi kedaulatan Umayyah setelah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa kepemimpinannya, Abdul Malik mampu mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah dengan dapat ditundukkannya gerakan separatis Abdullah bin Zubair di Hijaz, pemberontakan kaum Syiah dan Khawarij, aksi teror Al-Muqtar bin Ubaid As-Saqafi di Kufah, pemberontakan Mus'ab bin Zubair di Irak, serta Romawi yang menggoncangkan sendi-sendi pemerintahan Umayyah. Adapun beberapa kebijakan yang diambil oleh Abdul Malik selama masa kepemimpinannya. Pertama, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi di seluruh wilayah Bani Umayyah. Yang kedua, mencetak mata uang secara teratur. Yang ketiga, pengangkatan gubernur dari kalangan Bani Umayyah yakni kawan-kawan, kerabat-kerabat, dan keturunannya. Bagi para gubernur tersebut tidak diberikan kekuasaan secara mutlak. Yang keempat, guna memperlancar pemerintahannya, ia mendirikan kantor-kantor pos dan membuka jalan-jalan guna kelancaran dalam pengiriman surat. Yang kelima, membangun beberapa gedung, masjid, dan saluran air. Yang keenam, bersama dengan Al-Hajjaj, beliau menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Khalifah keenam yaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, memerintah mulai tahun 86 Hijriah sampai 96 Hijriah. Pada masa pemerintahannya, kekayaan dan kemakmuran melimpah ruah, sehingga beliau menyempurnakan pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan yang dilengkapi dengan sumur. Khalifah Al-Walid membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga sekarang di Damaskus, membangun Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Beliau juga melakukan penyatunan kepada para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Beliau juga membangun rumah sakit bagi penderita kusta di Damaskus. Kekuasaan Islam melangkah ke Spanyol di bawah kepemimpinan pasukan Tariq bin Ziyad ketika Afrika Utara dipegang oleh Gubernur Musa bin Nusair. Khalifah ketujuh yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang memerintah mulai tahun 96 Hijriah sampai 99 Hijriah. Khalifah Sulaiman tidak sebijak kakaknya dalam memimpin. Beliau sangat mencintai kehidupan dunia dan kegemarannya bersenang-senang. Tabiatnya tersebut membuatnya dibenci oleh rakyat. Hal ini mengakibatkan para pejabatnya terpecah belah, begitu pula masyarakatnya. Orang-orang yang berjasa pada masa pendahulunya disiksanya, seperti keluarga Hajjaj bin Yusuf dan Muhammad bin Qasim. Sulaiman wafat di Dabik di perbatasan Bizantium setelah berkuasa selama 2 tahun. Sebelum wafat, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah mulai tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah.
Beliau merupakan khalifah ketiga yang besar dalam dinasti Bani Umayyah. Khalifah Umar adalah seseorang yang takwa, bersih, serta adil. Pada masa Al-Walid, beliau menjadi gubernur di Madinah dan mendalami ilmu agama Islam, khususnya hadis. Sebelumnya, Khalifah Umar merupakan penjabat yang kaya akan ilmu dan harta, namun ketika menjadi khalifah, beliau berubah menjadi orang yang zahid, sederhana, bekerja keras, dan berjuang tanpa henti sampai akhir hayatnya. Bahkan, Umar mengembalikan sebagian besar hartanya berupa tanah dan perhiasan istrinya ke Baitul Mal. Umar wafat pada usia 39 tahun setelah berkuasa kurang lebih selama 2 tahun. Kebijakan yang terkenal selama masa kepemimpinannya adalah: pertama, secara resmi Khalifah Umar memerintahkan mengumpulkan hadis. Yang kedua, mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij. Yang ketiga, menaikkan gaji para gubernurnya. Yang keempat, memeratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir miskin. Yang kelima, memperbarui dinas pos. Dan yang keenam, menyamakan kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan dengan orang-orang Arab, sehingga mengembalikannya kepada kesatuan Muslim yang universal. Beliau juga mengurangi pajak dan menghentikan pembayaran jizyah bagi orang Islam yang baru. Khalifah ke-9 adalah Yazid bin Abdul Malik, memerintah mulai tahun 101 Hijriah sampai 105 Hijriah. Pada masa kekuasaannya, bangkit kembali konflik antara Mudariyah dengan Yamaniyah. Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan karena mereka menganggap Yazid II kurang adil dalam memimpin. Sikap kepemimpinannya sangat bertolak dengan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yazid II lebih menyukai berfoya-foya, sehingga Yazid II dianggap tidak serius dalam kepemimpinannya. Khalifah ke-10 adalah Hisyam bin Abdul Malik, memerintah mulai tahun 105 Hijriah sampai 125 Hijriah. Setelah kematian Yazid II, saudaranya Hisyam bin Abdul Malik naik tahta. Pada masa kepemimpinan Khalifah Hisyam yang lunak dan jujur, banyak jasanya dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran, tetapi semua kebijakannya tidak dapat membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Inilah yang semakin memperlicin kemerosotan dinasti Umayyah. Hisyam adalah seorang penyokong kesenian dan sastra yang tekun. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan membuatnya meletakkan perhatian besar kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah ke-11 adalah Al-Walid bin Yazid, yang memerintah mulai tahun 125 Hijriah sampai 126 Hijriah. Walid oleh para penulis Arab dilukiskan sebagai orang yang tidak bermoral, pemabuk, dan pelanggar. Pada awal mulanya, Khalifah Walid menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada fakir miskin dan orang-orang lemah. Namun semua itu digugurkan dengan sifatnya yang pendendam serta jahat kepada sanak saudaranya. Sikapnya ini semakin mempertajam kemerosotan Bani Umayyah. Khalifah ke-12 adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik, yang memerintah tahun 126 Hijriah. Khalifah Yazid III merupakan sepupu dari Khalifah Al-Walid bin Yazid. Yazid III dibaiat sebagai khalifah pada usia 46 tahun. Kebijakan pertama pada masa kepemimpinannya adalah mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa. Kebijakan itu menyebabkan ia dikenal dengan julukan An-Nakis atau Sang Pengurang. Masa pemerintahan Yazid III diwarnai dengan beragam konflik. Hal ini disebabkan karena adanya pertumpahan darah dengan terbunuhnya Al-Walid bin Yazid oleh Yazid III karena ingin mendapatkan jabatan sebagai khalifah. Keadaan pemerintahan Khalifah Yazid III semakin tak menentu karena terjadinya beberapa permasalahan mengenai perebutan kekuasaan. Yazid III wafat pada 7 Zulhijjah 126 Hijriah setelah sebelumnya mengalami kelumpuhan fisik. Beliau wafat dengan meninggalkan beragam permasalahan yang kelak berujung pada berakhirnya kejayaan Daulah Umayyah. Khalifah ke-13 adalah Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, yang memerintah tahun 126 Hijriah sampai 127 Hijriah. Khalifah Ibrahim adalah saudara dari Khalifah Yazid bin Walid. Karena kondisi saat itu mengalami keguncangan, naiknya Ibrahim sebagai khalifah tidak disetujui oleh sebagian kalangan keluarga Bani Umayyah. Di antara mereka yang menolak kekhalifahan Ibrahim bin Walid adalah Marwan bin Muhammad. Marwan tak hanya menolak baiat atas Khalifah Ibrahim, namun juga mengerahkan 80.000 orang dari Armenia menuju Syuriah. Pasukan
Ibrahim yang dipimpin oleh Sulaiman bin Hisham tak mampu berbuat banyak walaupun jumlah pasukannya di atas jumlah pasukan Marwan. Akhirnya Khalifah Ibrahim menyerahkan diri pada Marwan. Yang terakhir adalah Khalifah Marwan bin Muhammad yang memerintahkan mulai tahun 127 Hijriah sampai 132 Hijriah. Hal pertama yang beliau lakukan ketika menjabat sebagai khalifah adalah membongkar kuburan Yazid III dan menyalibnya. Hal ini dilakukan karena Yazid III telah membunuh Walid. Selama 6 tahun menjabat banyak peperangan yang terjadi pada pemerintahan Khalifah Marwan. Akibat kesibukannya memadamkan berbagai gejolak dalam pemerintahan, ancaman dari luar pun tak kuasa Marwan halau. Banyak gejolak yang harus dipadamkan, antaranya gejolak dari daerah Hims, gejolak di daerah Bogota, pinggir Damaskus di bawah pimpinan Yazid bin Khalid Ats-Tsauri, gejolak di Palestina, sementara itu di Irak kaum Khawarij memberontak, serta gejolak di Kufah. Keadaan pemerintahan Umayyah yang tidak menentu dimanfaatkan oleh gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah mampu menghancurkan pasukan Khalifah Marwan, dan Marwan dijatuhi hukuman mati oleh Panglima Saleh bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah Marwan wafat pada tahun 132 Hijriah dengan pemerintahannya yang hanya 5 tahun 10 bulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nabila Ulaya dari kelas TBIB nomor NIM 204210054 akan mempresentasikan tentang perluasan daerah atau ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada pembagian-pembagian pembahasan. Yang pertama ada sedikit intro tentang ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Yang kedua, latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga, front penting. Yang keempat, ada khalifah-khalifah besar saat ekspansi. Seperti yang tercatat dalam sejarah, ekspansi atau perluasan daerah yang terjadi pada masa dinasti Umayyah ini meliputi banyak sekali daerah. Yang pertama ada Spanyol, lalu Afrika Utara, Syria, Palestina, Persia, Asia Kecil, Irak, Jazirah Arab, Uzbekistan, Turkmenia, Pakistan, Afghanistan, Rusia, Soviet, dan Kirgistan. Latar belakang terjadinya ekspansi wilayah. Terjadinya ekspansi pada masa dinasti Umayyah disebabkan oleh faktor berikut. Yang pertama, belum adanya tapal batas yang jelas antara wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah dengan wilayah musuh di luar Islam. Hal ini menimbulkan pemberontakan dan akan terus berlangsung peperangan hingga muncul tapal batas alami di antara keduanya. Jadi ekspansi wilayah atau perluasan wilayah Daulah Islamiyah itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin, tapi masalahnya belum ada pembatas yang jelas. Nah, sehingga selalu terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertempuran di daerah perbatasan tersebut. Dan Daulah Islamiyah sering diserang oleh pihak-pihak di luar Islam dan dirampas, serta dengan tujuan untuk ditaklukkan. Latar belakang yang kedua yaitu ambisi kerajaan. Terjadi berbagai penyerangan untuk memperoleh dominasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan berkuasa sudah mulai muncul dalam diri khalifah dengan adanya ekspansi wilayah sebagai wujud dari keinginan mereka untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang absolut serta mendatangkan kehebatan bagi negaranya. Selanjutnya, ekspansi pada dinasti Umayyah meliputi 3 front penting. Yang pertama yaitu front Asia Kecil. Front Asia Kecil merupakan pertempuran dengan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan sasaran utama yaitu pengepungan ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Kemudian yang kedua yaitu front Afrika Utara. Front Afrika Utara merupakan front yang sampai ke pantai Atlantik, kemudian menyeberangi Selat Jabal Torik, lalu masuk ke Spanyol. Yang ketiga, ada front Timur. Dan front Timur ini
mencakup wilayah yang sangat luas sehingga operasi di jalur ini dibagi menjadi dua arah. Yang satu menuju utara ke daerah-daerah di Jihun atau Amudarya, sedangkan yang lain ke arah selatan menyusuri Sind di wilayah India bagian barat. Yang pertama, perluasan ke Asia Kecil. Perluasan ini dilakukan oleh Muawiyah dengan mengekspansi Imperium Bizantium. Untuk yang belum tahu, Imperium Bizantium ini adalah Kekaisaran Romawi bagian timur. Muawiyah mengirimkan armada lautnya yang terdiri atas 1.700 kapal lengkap dengan persenjataannya untuk menyerang pulau-pulau di Laut Tengah dan beberapa daerah di Armenia yang direbut oleh pasukan Romawi. Jadi, pada awalnya itu, daerah-daerah di Armenia ini adalah milik wilayah kekuasaan Daulah Islamiyah. Namun direbut oleh imperium tadi, sehingga pada masa Khalifah Muawiyah meluncurkan armada lautnya untuk merebut kembali daerah Armenia. Nah, kemudian pada tahun 53 Hijriah, Muawiyah berhasil menaklukkan Pulau Rades, Pulau Sinsilia, dan Pulau Alward. Yang kedua yaitu perluasan ke Afrika Utara. Perluasan ke wilayah Afrika Utara ini berlanjut sampai ke kota Barrokoh dan Tripoli. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan daerah Mesir dari serangan kerajaan Bizantium. Namun, ternyata kerajaan Bizantium memperkuat negaranya dengan mengirimkan pasukan tentara yang ditempatkan di kubu tersebut. Kemudian pada masa pemerintahan Yazid ibnu Muawiyah di bawah pimpinan Uqbah ibnu Nafi al-Fikri berhasil mengalahkan armada Bizantium yang sudah diperkuat sebelumnya. Di bawah pimpinan Uqbah ini dapat dikalahkan dan juga dapat menaklukkan bangsa Tripoli dan Fazan hingga berlanjut ke selatan sampai ke Sudan. Nah, penaklukan ini bukan lagi untuk mengamankan daerah Mesir seperti yang sebelumnya, namun tujuan penaklukan ini untuk menyapu bersih satuan Romawi dan memasukkan negeri-negeri tersebut ke dalam Daulah Islamiyah. Selain itu, di bawah pimpinan Uqbah juga dapat menaklukkan sampai ke pantai Atlantik. Namun ini tidak berlangsung lama karena tewasnya Uqbah, sehingga kembalilah daerah pantai tersebut ke tangan pasukan Romawi. Kemudian dinasti Umayyah bangkit kembali setelah tewasnya Uqbah, yaitu pada masa pemerintahan Abdul Malik. Di bawah pimpinan Hasan ibnu al-Ghazali dapat ditaklukkan kembali daerah pantai itu masuk ke dalam Daulah Islamiyah. Yang selanjutnya, perluasan ke daerah timur. Perluasan ke daerah timur ini dirintis oleh Muawiyah, kemudian disempurnakan oleh Khalifah Abdul Malik sehingga dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Kemudian di bawah komando gubernur Irak yaitu Hajjaj bin Yusuf, pasukan muslimin menyeberangi Sungai Amudarya dan menaklukkan Fergana dan Samarkand. Kemudian pasukan muslimin juga melalui jalur tersebut masuk ke Balkistan, Sind, dan puncaknya sampai ke Mulvan. Saat itu, Islam menginjakan kakinya pertama kali di bumi India. Kemudian yang terakhir yaitu perluasan ke barat. Perluasan ke barat ini terjadi pada masa Al-Walid bin Abdul Malik yang dipimpin oleh Musa ibnu Nusair yang berhasil menaklukkan Jazair dan Maroko. Selain itu juga dapat menguasai ibu kota Spanyol yaitu Cordoba. Tidak lama berselang juga dapat menguasai kota-kota di sekitarnya seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Di bawah pimpinan Al-Walid I bin Abdul Malik disebut-sebut juga sebagai masa kemenangan, yang mana dibagikan kembali penyerangan terhadap kota Konstantinopel yang sebelumnya gagal pada masa Muawiyah. Nah, meskipun pada masa ini belum menemukan kemenangan, setidaknya dapat menggeser tapal batas pertahanan Islam yang jauh ke depan. Kemudian prestasi hebat juga dicapai oleh Al-Walid I, yaitu berhasil menaklukkan segenap tanah Afrika Utara hingga menyeberangi Selat Gibraltar dan Jabal Tariq masuk ke Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian berhasil merebut ibu kota Spanyol yaitu Cordoba, lalu disusul kota-kota lain di sekitarnya.
Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dalam ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah, sebenarnya sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin, namun belum ada tapal batas yang jelas di antara wilayah-wilayah tersebut. Selain itu juga adanya ambisi kerajaan untuk melakukan dominasi negara. Kemudian ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah meliputi 3 front penting, yaitu front Asia Kecil, front Afrika Utara, dan front Timur. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan dan faktor-faktor kelemahan Daulah Umayyah. Kejayaan Islam di abad pertengahan merupakan pencapaian yang luar biasa yang mungkin tidak akan bisa terulang kembali. Kejayaan Islam yang sangat pesat ini terjadi antara kurun waktu abad ketiga sampai dengan abad kelima Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan cendekiawan muslim yang berkompeten dalam berbagai bidang keilmuan, baik itu keilmuan Islam maupun ilmu-ilmu umum. Oleh karena itu, di periode ini disebut juga dengan periode kebangkitan pemikiran, budaya, ilmu, pengetahuan, dan peradaban. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan dalam sistem pemerintah. 1. Pendirian Departemen Pencatatan atau Diwanul Katam. 2. Pendirian Pelayanan Pos atau Diwanul Barid. 3. Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat penjabat, bergelar Sahibul Karaj. 4. Penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintah. 5. Pencetakan mata uang. 6. Pembangunan fasilitas umum. 7. Pengurangan pajak dan penghentikan pembayaran upeti atau jizyah bagi orang yang baru masuk Islam. Kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan. 1. Penyempurnaan tulisan Mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. 2. Pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. 3. Perluasan Masjid Nabawi di Madinah. 4. Pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. 5. Pengumpulan hadis. 6. Menyamakan kedudukan orang Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. Faktor-faktor kelemahan Daulah Umayyah. 1. Faktor internal. Sistem monarki yang dipakai oleh pemerintahan Bani Umayyah dalam proses peralihan kepemimpinan memberikan pengaruh paling besar terhadap faktor lemah dan hancurnya Bani Umayyah adalah putra mahkota yang diangkat menjadi khalifah pengganti. Khalifah sebelumnya masih kecil dan kurang profesional. Khalifah-khalifah tersebut tidak bisa melakukan kebijakan, bahkan tidak dapat memberikan satu pemikiran untuk perkembangan pemerintahan ke depan. Mereka seperti boneka yang siap dipermainkan kapan dan di mana saja, sehingga yang mengendalikan pemerintahan adalah para pembesar istana seperti Perdana Menteri, pengawal istana, dan pengawal khalifah, serta perilaku amoral dari para khalifah dan pembesar khalifah Bani Umayyah, termasuk faktor internal yang ikut memberi pengaruh terhadap hancurnya Bani Umayyah. 2. Faktor eksternal. Munculnya kekuatan Bani Abbasiyah ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah, yang pada saat itu telah menurun hampir di semua wilayah kekuasaannya. Serang-menyerang antara Bani Umayyah dengan kekuatan baru Abbasiyah menambah dan mempercepat faktor lemah Bani Umayyah. Perkembangan kekuasaan lain di luar Abbasiyah seperti kerajaan Nasrani di Eropa dan kekuasaan Persia serta Bizantium di wilayah timur menjadi kekuatan-kekuatan di luar Abbasiyah yang menentang kekuasaan Umayyah. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor eksternal penyebab hancurnya Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan Abbasiyah, Persia, dan kerajaan-kerajaan Nasrani. Munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut sekaligus menjadi penantang bagi kekuasaan Bani Umayyah.